Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Oksa, dokter yang bertugas pada siang hari ini di Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta. Maaf sebelumnya, saya berbicara dengan ibu siapa nggih? Oh ya, Ibu Ani. Ibu Ani umur berapa, Bu? Oh ya, 35 tahun. Kalau boleh tahu datang ke sini yang sakit anaknya atau ibu nggih? Oh ya, anak saya, Dok. Oh ya, anaknya namanya siapa nggih, Bu? Oh ya, Andi. Umurnya berapa nggih, Bu, kalau boleh tahu? Oh ya, 15 tahun. Datang ke sini dengan keluhan apa, Ibu? Ada yang bisa dibantu? Oh ini, Dok, kemarin habis jatuh dari motor, ini ingin tes kesehatan. Oh iya, berdasarkan keluhan yang Ibu sampaikan, di sini kami akan melakukan beberapa pemeriksaan, terdiri dari tes provokasi nyeri, lalu tes meningial, sama tes fungsi sensorik. Mungkin ini nanti sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tersebut? Ya, bersedia, Dok. Ya, nanti ini tesnya bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi tubuh Andi ini masih normal atau tidak, ya, Bu. Oh ya, jika bersedia, Ibu silakan membandingkan Andi di tempat pembaringannya, lalu silakan mencuci tangan dulu terlebih dahulu menggunakan teknik WHO. Di sini saya mencuci tangan menggunakan teknik WHO 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dibilas. Ya, lalu selanjutnya saya akan menempatkan diri di sebelah kanan pasien. Di sini pasien sudah berbaring dalam posisi tiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk tes meningial yang pertama, yaitu untuk Brunski yang pertama. Nah, di sini saya akan menekan pada daerah leher pasien. Di sini saya akan mengekspresikan dan juga mengekstensikan untuk leher pasien ke kanan dan ke kiri. Di sini terdapat tahanan dari leher pasien, berarti menandakan untuk Brunski satunya positif. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk Brunski yang kedua. Di sini saya akan melakukan fleksi pada kaki pasien di bagian lutut sama panggul. Di sini saya akan melakukan fleksi dan juga kita lihat pada kaki satunya terdapat ekstensi lutut atau tidak. Di sini dari pemeriksaan dari pasien terdapat ekstensi lutut yang menandakan bahwa Brunski 2-nya positif. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk yang tes Kernik. Di sini saya akan mengangkat lagi mengekspresikan pada daerah lutut dan panggul pasien. Di sini saya akan mengekspresikan lalu akan mengekstensikan pada daerah tungkai bawah. Di sini apakah ada nyeri? Ya, di sini ada nyeri sebelum sampai 135 derajat. Berarti itu menandakan bahwa tes Kerniknya positif. Lakukan juga pada yang kaki sebelahnya. Kita angkat sampai 135 derajat dan kita ekstensikan. Dan ada nyeri di sini? Ada. Ya, ada. Lalu berarti tes Kerniknya positif. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk Brunski yang ketiga. Di sini saya akan menekan pada daerah zigomatikus pasien. Dan di sini terdapat fleksi dari siku pasien. Di sini menandakan bahwa dari tes Brunski 3 itu positif. Untuk Brunski 4 saya akan menekan pada daerah simfisis pubis atau bagian perut bawah pasien. Di sini ketika saya tekan seperti ini terdapat fleksi dari lutut pasien. Itu menandakan bahwa untuk Brunski 4-nya positif. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan provokasi sindrom nyeri, yang pertama itu untuk pemeriksaan lasik. Di sini saya akan melakukan fleksi pada kaki pasien. Kaki yang sakit yang kanan atau kiri ya, Dek? Kanan. Oh ya, yang kanan. Di sini saya akan memfleksikan pada lutut dan panggul pasien di sini sampai terasa apakah ada nyeri? Ada. Ya, ada. Ya, di sini sampai terasa nyeri pasien sebelum pada sudut 30-60 derajat. Di situ menandakan bahwa tes lasiknya positif. Lakukan juga pada kaki yang satunya. Sini, apakah ada nyeri? Ada. Ya. Di sini juga terdapat nyeri pada sudut 30-60 derajat, berarti tes lasiknya positif. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk Patrick dan non Patrick. Di sini untuk pemeriksaan Patrick, di sini saya akan memfleksikan ke arah luar seperti ini. Sini apakah ada nyeri? Ada. Ya, di sini ada nyeri. Lalu untuk yang kontra Patrick, apakah ada nyeri? Ada. Ya, lalu untuk kaki yang selanjutnya, untuk yang Patrick, apakah ada nyeri? Ada. Lalu untuk yang kontra Patrick, ada nyeri? Ada. Ya. Ya, dari hasil Patrick dan kontra Patrick, kakinya dua-duanya terdapat nyeri, berarti untuk Patrick dan kontra Patrick semuanya positif. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan falsafa di sini, silakan menahan nafas, menutup hidung seperti ini. Yang menahan nafas.
Dan silakan mengejan. Ya, apakah ada rasa nyeri di daerah punggung? Ada. Ya, ada. Berarti dari tes falsafa juga positif. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nab Ziegler. Di sini saya akan menekan pada vena jugularisnya. Ya, di sini saya akan menekan pada vena jugularis selama 2 menit. Apakah kepala sudah terasa penuh? Enggak. Ya, jika sudah silakan mengejan. Ya, lalu apakah terasa nyeri? Iya. Ya, di sini karena pasien merasa nyeri berarti untuk pemeriksaan nab Ziegler positif. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan O'Connell, di sini saya akan melakukan fleksi pada kaki yang tidak sakit. Di sini tadi yang tidak sakit yang kanan atau kiri ya, Dek Andi? Kiri. Oh, yang kiri. Lalu selanjutnya saya akan melakukan fleksi pada lutut dan panggul pasien yang kaki tidak sakit. Apakah ada nyeri? Ada. Ada. Lalu jika ada nyeri berarti untuk tes O'Connell positif. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang terakhir yaitu tes Gensler. Ya, ini ada silakan menekuk kakinya seperti ini ya. Kakinya silakan dipeluk. Ini satu ya, dipeluk seperti ini. Lalu selanjutnya silakan turunkan salah satu kakinya. Bawa gini. Ini silakan dipeluk ya. Ini diturunkan seperti ini. Ya, apakah ada nyeri? Ada. Ya. Ya, berarti dari hasil tes Gensler didapatkan nyeri pada kaki pasien, berarti untuk tes Gensler-nya positif. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fungsi sensorik. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus. Di sini adik silakan menutup matanya. Ya, lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensasi raba halus pada salah satu bagian kulit subkutan pasien dan sudah memastikan bahwa tempat yang akan diperiksa itu tidak tertutup oleh adanya rambut ataupun pakaian. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan kapas yang sudah dipelintir dan saya akan menggoreskan pada salah satu bagian tubuh pasien. Di sini saya akan merabakan. Apakah terasa? Iya. Ya, di bagian tangan kanan atau kiri? Kanan. Nah, lalu selanjutnya untuk yang di sini apakah terasa? Terasa. Ya, di bagian tangan kanan atau kiri? Kiri. Ya, untuk bagian tangan kanan dan tangan kiri rasanya sama atau berbeda? Sama. Ya, lalu untuk di kaki apakah terasa? Terasa. Di bagian mana? Kanan. Nah, lalu di sini Terasa. di bagian Kiri. untuk bagian kanan dan kiri apakah rasanya sama? Sama. Ya, lalu dari pemeriksaan sensasi taktil itu berarti normal, terdapat rasa dari pasien. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan sensorik nyeri, di sini saya akan menggunakan adanya tusuk gigi. Ya, untuk tusuk gigi saya akan menggunakan pada tangan saya sendiri dulu. Di sini ada rasa tajam dan juga rasa tumpul agar tidak menyakiti dari pasien. Lalu di sini saya akan menanyakan kepada pasien, di sini terasa tajam atau tumpul? Tajam. Ya, di bagian Tangan. kanan ya. Lalu di sini tajam atau tumpul? Tumpul. Ya, di bagian tangan kanan atau tangan kiri? Kiri. Ya, apakah untuk rasa dari tangan kanan dan tangan kiri itu sama atau berbeda? Beda. Oh iya. Lalu untuk yang di sini tajam atau tumpul? Tajam. Ya. Lalu di bagian kanan atau kiri? Kanan. Di sini tumpul atau tajam? Tumpul. Ya, di bagian tangan kaki kiri apa kaki kanan? Kiri. Ya, baik. Berarti dari sensorik nyeri pasien juga normal, bisa merasakan adanya tajam dan tumpul. Ini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap sensorik vibrasi. Di sini saya akan melakukan menggunakan garpu tala. Di sini saya akan menggetarkan garpu tala terlebih dahulu, lalu meletakkannya pada tulang yang keras. Di sini saya akan getarkan terlebih dahulu. Di sini lalu saya akan meletakkan pada tulang yang keras. Apakah terasa nyeri? Iya. Ya, berarti dari sensorik vibrasi pasien juga normal. Bisa merasakan adanya getaran dari garpu tala. Ya, baik. Terima kasih Ade, silakan bangun dan menuju ke tempat duduknya. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Ya, di sini saya akan mencuci tangan menggunakan teknik Reavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah Ibu, dari pemeriksaan Andi tadi semuanya sudah selesai. Ini saya bacakan untuk hasilnya ya Ibu. Nah, untuk hasilnya tadi untuk pemeriksaan tes meningeal sama provokasi nyeri semuanya hasilnya positif. Lalu untuk pemeriksaan
sensoriknya itu semuanya normal. Pasien bisa merasakan raba dengan normal. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Ya tidak ada, Dok. Ya jika tidak ada, nanti Andi silakan memperbanyak untuk istirahatnya ya, Ibu, untuk memulihkan dari tubuhnya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya jika tidak ada, saya tutup ya, Bu. Terima kasih. Semoga Andi lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.